Sekitar 2 minggu lalu, gue melihat post tentang Infinix Hot S di timeline Twitter gue. Pada waktu itu, gue langsung tertarik setelah melihat sepintas spek, desain, dan juga harganya. Gak pakai lama, gue langsung pesen smartphone ini karena feeling gue mengatakan HP ini adalah lawan terberat Redmi 3 yang patut diwaspadai oleh Xiaomi. Pertama kali lihat HP ini, mata gue langsung tertuju ke kamera depannya. Karena ukurannya besar dan mengundang perhatian. Ternyata memang kamera depannya beresolusi 8 megapiksel, terus ada lampu flashnya juga. Fiturnya banyak banget dan cukup berguna, seperti gesture shot dan smile shot. Hasilnya cukup bagus menurut gue. Kalau dibandingin sama Redmi 3, noise di Hot S lebih sedikit. Saturasi dan kontrasnya tinggi. Jadi nggak perlu diedit lagi, warnanya udah cukup mencolok. Tapi ini masalah selera sih. Kamera belakang beresolusi 13 megapikselnya juga begitu. Kontras dan saturasinya tinggi. Tapi hasilnya untuk smartphone di harga segini sih bagus. Apalagi fiturnya tuh banyak banget. Dan gue sangat terkesan. Bagi yang suka dengan mode manual, ada mode profesional yang pengaturannya lengkap banget. Bisa ngatur ISO dari 100 sampai 1600. Shutter speed dari 1/100 sampai 10 detik. Bisa manual fokus dan white balance yang pilihannya cukup banyak. Tapi saya nggak bisa ngatur Kelvin. Di mode normal, autofocusnya lumayan cepat buat HP di harga segini. Masih lebih cepat ini dibanding Redmi 3. Di kondisi gelap juga gitu. Kamera ini bisa ngambil video timelapse yang bisa juga diatur interval waktunya. Terus bisa ambil video Full HD dan ada IIS-nya. Oh, kamera depannya juga ada IIS loh, dan bisa rekam video sampai resolusi HD. Layar HP ini udah pakai panel IPS. Warnanya cerah dan bagus, dan di sini ada fitur Mirror Vision juga. Jadi kita bisa mengatur karakteristik warna, kontras, dan lain-lain. Layarnya beresolusi 720p dan ukurannya 5,2 inch. Ukuran HP ini lumayan oke buat gua. Nggak terlalu kegedean walaupun masih rada susah dioperasikan dengan satu tangan. Bodinya ini lumayan gede, tapi desainnya oke banget untuk harga 1.750.000. Seperti yang sudah diperkirakan, HP-HP murah sekarang banyak yang pakai bahan metal. Dan harus gue akui terlihat cantik. Walaupun sampingnya rada kurang ya, tapi gue nggak komplain mengingat harganya. Terus sayang yang tersedia di sini cuma warna gold dan rose gold. Padahal gue lihat warna blacknya kelihatan keren tuh. Di bawah kamera ada sensor fingerprint yang performanya cepat. Fingerprintnya ini juga punya fungsi lain, kayak ambil foto, browse galeri, dan terima telepon. Oh, ngomong-ngomong bahan metalnya ini mudah mengantarkan suhu. Jadi kalau lagi di ruangan yang dingin, HP-nya jadi dingin banget. Terus kalau lagi main game berat agak lama, cukup berasa panas nih HP-nya. Ngomong-ngomong soal gaming, HP ini lumayan lancar buat dipakai nge-game. Gue coba beberapa game berat dengan tingkat grafis tinggi, juga masih lumayan lancar. Padahal CPU yang dipakai HP ini MediaTek MT6753. Prosesor octa-core 64 bit ini pakai arsitektur ARM53 dengan clock 1,3 GHz. Jadi kira-kira setara lah dengan Snapdragon 430. GPU-nya pakai Mali T720 dengan RAM 2 GB. Terus sensornya juga udah lengkap nih. Kemarin ini ada yang komentar katanya gyro sensornya ini bukan hardware. Dan ternyata pas gua cek bener, gyro sensornya ini software base. Tapi performanya pas gua tes sih kelihatannya nggak beda ya. Ini sepertinya solusi yang lebih cost efisien dan nggak ada alasan lagi buat brand untuk tidak kasih gyro sensor di HP 2 jutaan. HP ini udah pakai Android M yang dibalut dengan UI Infinix yang dikasih nama XOS. Berbeda dengan UI China yang lain, XOS ini ada app drawernya. Jujur gue lebih suka yang kayak gini. Tapi ternyata shortcut apps yang di home screen nggak bisa dihapus. Fitur XOS ini juga cukup banyak. Bisa ganti themes, font, ada tap to wake, tag unlock yang gue coba-coba gak pernah berhasil, dan lain-lainnya. Terus ada lagi fitur asik nih, namanya Magazine Lock Screen. Jadi di lock screen, wallpapernya gonta-ganti terus dan dilengkapi dengan quote-quote motivasi. Ya lumayan lah buat gantiin sang motivator yang katanya udah pensiun. Tapi bloatware-nya banyak banget nih.
Untungnya banyak juga yang bisa di-uninstall. Pokoknya total ROM 16 GB di HP ini udah termakan 6,8 GB oleh sistem dan bloatware. Untungnya ada slot SD card. Tapi sayang SD card-nya nggak bisa format as internal. Seperti yang kita tahu, semenjak Android M ada fitur adaptable storage yang intinya bikin HP kita bisa membaca storage SD card jadi internal memory. Jadi SD card di HP ini cuma bisa dijadiin portable storage, yang palingan bisa nyimpen media tapi nggak bisa buat nyimpen aplikasi. Terus bisa dual SIM juga dengan sistem hybrid yang udah 4G ready. Jadi maksudnya bakalan support 4G nantinya setelah urusan TKDN selesai gitu. Speakernya ada di bawah dan kualitasnya biasa aja. Kenceng sih, tapi sedikit cempreng. Kapasitas baterainya 3000 mAh. Cukup banget lah untuk dipakai seharian. Dan untuk charge dari 0% sampai full butuh waktu sekitar 2,5 jam. Overall, untuk harga segini menurut gua worth the money banget. Desain cakep, performa termasuk baik di kelasnya. UI-nya juga nggak berat. Sayangnya nggak ada light notification dan backlight di tombol utama. Kameranya yang gua lihat sih salah satu yang terbaik di range harganya. Gua bilang sih Xiaomi harus hati-hati aja nih. Mungkin kalau banyak yang aware, bisa pada pindah ke Infinix kali ya. Apalagi kalau bandingnya dengan yang garansi resmi. Cuma yang perlu dilihat lagi nih, apakah masalah update software Infinix bisa nyaingin Xiaomi yang cukup konsisten sampai sekarang. Thanks semuanya udah nonton video review dari kami. Buat yang mau komen silahkan bisa di bawah sini. Terus kalau ada yang mau nanya-nanya bisa lewat Twitter, atau kalau mau lihat galeri foto dan video mini bisa lewat Instagram dan Facebook kami.